Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Jika agamamu mengajakmu meninggalkan akalmu, maka percayalah agamamu itu bukan ajaran Tuhan. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan Zulkifli M. Abbas. Sesi kali ini mencoba untuk menyajikan sebuah hasil debat dengan seorang misionaris sekaligus seorang pendeta bernama Wamran, di mana materi diskusi kami adalah membahas tentang sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan Yesus. Para sahabat sekalian, di pembukaan ini saya mohon doa dari para sahabat sekalian, oleh karena dalam waktu dekat saya selaku direktur utama di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perfilman, ya, itu akan menggarap sebuah film berjudul Pandrita. Film ini adalah film yang bercerita tentang sejarah perkembangan ajaran agama Islam di Sulawesi Selatan yang berlatar belakang cerita pada abad 17. Dengan adanya film ini diharapkan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa memahami bagaimana perjuangan penyebaran prinsip-prinsip ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keyakinan animisme yang begitu kuat, lambat laun bergeser kepada pengaruh akidah yang berpegang teguh kepada syariat Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para sahabat sekalian, sedikit saya menceritakan ya, bahwa kondisi saat sekarang produksi film kami lagi mencari investor sekaligus sponsor. Jika para sahabat memiliki referensi atau ada sahabat atau ada keluarga atau ada teman yang kira-kira bisa menjadi investor dalam film ini atau menjadi sponsor dalam film ini, saya berharap mudah-mudahan para sahabat bisa memberikan referensi kepada saya atau mereferensikan film saya ini yang rencananya akan mulai pengambilan gambar itu bulan Agustus 2020 dan insya Allah akan tayang di layar lebar ya, di bioskop yang ada di Indonesia ini, Access One khususnya, untuk supaya bagaimana mengedukasi kepada masyarakat umum bahwa seperti inilah adanya sejarah pergeseran perjalanan syiar Islam di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar ya, atau di Sulawesi Selatan, di mana tantangan demi tantangan itu banyak dihadapi oleh para pembawa ajaran agama Islam itu sendiri, di mana nantinya saya sendiri selaku direktur utama sekaligus produser film ini juga akan mengambil bagian, di mana film ini, di mana saya di situ akan menjadi salah satu aktor Pandrita religi, sehingga para sahabat mungkin bisa lebih dekat dengan saya, bisa melihat sisi lain dari Zulkifli M. Abbas di layar lebar. Saya kira begitu ya para sahabat sekali, sebagai promosi juga kepada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan melalui channel ini ada para sahabat yang mau berperan di dalam syiar agama, dalam ranah perfilman ya, di mana kita akan mempromosikan sekaligus mengajarkan seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh para pemuka-pemuka agama kala itu dalam mengusir dan menepis segala ajaran-ajaran animisme, bentuk kekafiran
dan bentuk kemusyrikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis Makassar pada khususnya. Demikian para sahabat, sebagai pengantar sekaligus sebagai promosi kepada para sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya untuk ikut ambil bagian di dalam program film ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang disembah Kristen. Itu jawabannya. Ya, sederhana aja jawab itu. Tidak ada Kristen menyembah manusia. Kalau ada Kristen menyembah manusia itu salah, berdosa, ya, berhala namanya. Yang disembah Kristen sekarang adalah Yesus dalam bentuk roh. Tahu roh? Berada di mana sekarang Yesusnya? Di Firdausnya, di surga. Oke, itu dia, sederhana. Ya. Sekarang begini. Allahmu ini, SWT ini, kenapa banyak salahnya? Ya kan? Kalau banyak salah, ya, di dalam berfirman, mewahyukan itu kepada nabinya, ya kan? Berarti tidak ada kebenaran di situ. Ya, coba nanti ya Anda jawab dulu. Ya. Di Alkitab itu dikatakan Abraham itu, ya kan? Hah? Abraham itu tidak ada membuat kemah itu ke Mekah. Itu nggak ada di Alkitab, nggak ada itu. Tapi kalau di Al-Quran kok ada, bukan ke Mekah. Tidak pernah dalam sejarah di Alkitab itu, ya, si Abraham itu buat apa? Ka'bah di Mekah lagi. Itu satu. Ya, cerita Nabi Nuh itu di Al-Quranmu kan disebut, ya kan? Keluarganya nggak selamat. Alkitab itu selamat keluarganya. Coba. Dua itu loh. Bisa saya tunjukkan puluhan malam ini sama Anda gitu ya. Tapi menjadi prinsip gini, kalau satu aja udah salah, berarti kan berbeda. Ya kan? Nah pertanyaannya kenapa berbeda? Nanti kalau saya menjawab, nanti Anda bilang mengfitnah. Oke? Coba Anda jawab dulu, kenapa bisa berbeda dengan di Alkitab itu? Itu aja dulu. Kalau memang Allah itu adalah sama yang di Alkitab itu dengan yang di Al-Quran itu. Ayo. Apakah Yesus bukan manusia? Apakah mau katakan Yesus itu kodok? Gimana sih Muslim-Muslim ini? Ya waktu dia hidup ya manusia. Gimana sih sebagai di bumi? Kan Alkitab mengatakan itu juga. Ya, sewaktu dia di bumi ya dia manusia. Apa masalahnya? Memangnya sewaktu di bumi ya disembah-sembah Yesus? Kan tidak. Itu loh, ya. Tidak ada yang menyembah dia waktu hidup sebagai manusia. Sesudah jadi dia naik ke surga, kembali dia kepada wujudnya sebagai roh, ya, karena dia berasal dari surga, ya itulah dia menjadi Tuhan. Bagaimana kehadirannya di bumi sekarang, di setiap orang yang percaya kepada dia, dalam bentuk Roh Kudus. Begitu ya, untuk semua yang bertanya itu tadi, supaya bisa jawab, tidak ada Yesus disembah sebagai waktu dia manusia. Ya, apa Yesus sekarang manusia? Enggak. Coba, apa Yesus sekarang manusia? Coba, siapa bisa jawab? Nah, berarti kan jelas Kristen menyembah manusia. Sadarlah. Berarti Anda membodohi diri Anda dengan mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia. Faktanya, Anda akui Yesus manusia. Udah selesai, kelar. Manusia yang mana? Sekarang Yesus bentuk manusia nggak Bang Jul? Coba. Sekarang Yesus dalam manusia atau tidak? Itu aja yang VM ku itu. Menjauh untuk semua, jadi nggak bolak-balik. Manusia mana? Bang Jul kok udah makin apa?
Oke, nggak ngerti, mundur. Sekarang Yesus sebagai apa coba? Manusia atau roh? Ayo. Di kitabmu sendiri, Galatia jelas mengatakan, Yesus itu sampai selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Dia tetap manusia, anak manusia. Loh, tetap manusia dong, kan terangkat dengan jasadnya. Gimana sih, Bang? Ya, jelas. Berarti kan Yesus itu manusia, iya kan? Nah, mau dipaksakan seperti apapun, Yesus porsinya tetap jadi manusia. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu tetap sama, baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Yesus itu tetap manusia, nggak pernah berubah, jadi kodok, jadi pohon, jadi ikan, apalagi jadi Tuhan. Oke, kayaknya Jul udah lama berdebat sama Kristen atau apa, tapi nggak bisa juga menangkap esensinya gitu. Ya, nah pernah juga mungkin tanya tapi nggak sempat ya, karena banyak ini ya seleweran gitu yang mau bertanya yang mana gitu. Nah sama seperti ini tersumpu banyak gitu, nggak fokus jadinya. Iya, tidak. Sewaktu dia hidup di dunia, dia jadi manusia, benar kan? Nah sekarang dia dalam bentuk apa? Ayo, bentuk manusia lagi. Iya, waktu dia kenaikannya dia dapat tubuh kemuliaan. Oke, sekarang dia di Firdaus, di surganya, dalam bentuk apa? Roh. Nah di Wahyu nanti dia disebut itu cahaya yang terang, yang tidak bisa dilihat. Itu kan sekarang. Siapa namanya? Tetap Yesus, tidak jadi Bapa lagi. Tidak ya Yahweh yang disebut itu gitu, tapi tetap Yesus. Ya, gimana sih? Nah jadi nanti begini ya, Anda bisa mungkin membaca itu nanti di kitab Wahyu ya, aku Yesus. Nah Wahyu kan berarti kan dia Yesus itu udah di surga. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Itu Wahyu loh, udah hampir terakhir itu. Berarti itu perkataan kan? Aku Yesus, tetap namanya Yesus. Tapi dalam bentuk manusia lagi nggak? Enggak, dia dalam bentuk roh. Ya, yang digambarkan di situ bercahaya. Jelas nggak gitu? Nah, waktu dia di bumi, dia sebagai manusia, daging. Ya kan? Dia kepada siapa dia berdoa? Atau apa? Iya, kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penjelmaan daripada Allah itu juga sendiri gitu, dalam bentuk roh. Begitu. Jelas. Masa itu aja ditanya bolak-balik. Elisa sekarang dalam bentuk apa, Bang? Dalam bentuk Tuhan atau masih tetap manusia? Ayo, dia terangkat juga ke surga loh. Sekarang dia berbentuk apa di Elisa di sana? Manusia atau juga menjadi Tuhan, sama seperti iman Anda terhadap Yesus. Jadi kalau mau menyatakan sebuah konsep iman kepada orang yang menggunakan akal, ya pakai akal lah, iya kan? Anda mengatakan Yesus berubah menjadi Tuhan. Loh, katanya Yesus terangkat dengan tubuh manusianya, lengkap kelaminnya, lengkap ususnya, lengkap jantungnya, lengkap anusnya. Jadi apa iya dia berubah menjadi Tuhan? Itu konsep dari mana pula itu? Abang dapatkan konsep itu dari mana? Bahwa Yesus itu akan berubah menjadi Tuhan. Apakah Yesus pernah mengajarkan? Tidak. Bahkan pendiri Kristen, ya Paulus mengajarkan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Apa dikatakan? Yesus itu dulu, sekarang, maupun yang akan datang dan selama-lamanya tetap sama. Nah, untuk mengetahui Yesus itu siapa, tanya kepada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Ternyata dia adalah manusia. Dia bukan Tuhan. Apa buktinya? Loh, Yesus sudah tekankan kok di dalam Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di surga. Nah, dan saat itu Yesus mengatakan dia ada di bumi. Berarti
Yang di surga itulah satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga adalah Tuhan, berarti Yesus bohong. Harusnya Yesus mengatakan, dua-duanya Tuhan yang benar adalah Dia yang di surga dan saya yang di bumi. Tapi apa kata Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di surga dan saya sebagai utusannya di bumi. Itu jelas kok, Bang. Tapi kalau Anda memaksakan iman Anda, ya itu iman Anda. Tapi kami tampil di sini untuk meluruskan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan seperti apa yang Anda imani, gitu. Jadi roh, Jul, jangan jadi bodoh dong, jangan ngotot. Kenapa sekarang saya bukakan kan? Semua kalian bolak-balik bertanya setiap hari, Yesus sebagai manusia. Enggak, roh. Kan dia naik ke sorga, ya. Jadi roh. Tadi Wahyu udah saya bilang itu. Ya, kalau mau jelas itu lihat di Wahyu nanti untuk itu semua. Paham? Gitu ya. Bukan manusia lagi. Tidak ada manusia Yesus itu sekarang. Waktu dia di bumi. Jadi ada 3 fase. Ya, tentang keberadaan Yesus itu ada 3 fase. Satu, fase pertama sebelum Yesus hadir sebagai manusia. Fase kedua, ya di Alkitab itu sebut dia sebagai manusia. Itulah dia yang memberikan pengajaran ya, memberikan mujizat-mujizat ya semasa hidupnya itu. Nah, fase ketiga sesudah dia naik ke surga. Nah, sekarang di fase mana Yesus itu? Di fase ketiga. Di mana? Ya, sebagai apa dia? Sebagai roh. Ya, begitu jelas supaya paham semua gitu. Bukan manusia lagi gitu. Kalau manusia Anda mau coba cari, buktikan sekarang Yesus itu sebagai manusia. Bisa Anda wujudkan, silakan. Gitu loh. Ayo, siapa yang bisa membawa Yesus wujud sebagai manusia sekarang? Saya mau tunggu. Dia naik ke surga itu lengkap dengan jasadnya, Bang. Jadi mau kayak manapun abang ini memelintir ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus akan diajarkan oleh Yesus, tetap aja ketahuan. Iya kan? Lukas dan Markus mengatakan 2 orang ini jelas-jelas nyata kok mengajarkan Kristen bahwa Yesus terangkat dengan jasadnya. Nah, kalau Anda mengatakan dengan apa Yesus itu menjadi roh, jasadnya kemana? Bukan tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan menurut Anda, nggak bisa dong. Mana bisa Al-Quran atau Anda mengatakan merubah iman kami? Ya semua dasarnya Alkitab. Ya kan? 1 Yohanes 5 itu dikatakan ya, Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ngerti nggak? Ada loh di Alkitab lagi. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu Yesus sekarang gitu. Allah yang benar juga dia. Gimana? Dia naik ke surga, iya, waktu kenaikannya itu. Ya, baru dia hilang di awan-awan itu. Betul. Itulah masih dalam bentuk tubuh kemuliaan. Nah, kemudian sekarang dia bentuk apa? Dalam bentuk roh. Yang digambarkan dalam bentuk cahaya yang terang itu. Gimana sih? Ya itu di Alkitab gitu loh, bukan ngarang. Loh, itulah yang diyakini orang Kristen gitu loh. Nggak bisa Al-Quran membantai itu, dan Anda pun siapa itu? Ya semua yang orang Kristen mengacu kepada Alkitab itu. Gitu loh, nggak bisa lagi dikoreksi itu. Itulah dia. Jelas? Tadi itu ada semua. Ya, 1 Yohanes 5 ya. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup kekal. Hidup kekal dia kan? Iya, betul. Di dalam 2 Yohanes 5 itu dikatakan, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah hidup yang kekal. Tapi tidak finish di situ, Bang. Ya. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 3:4? Apa kata dia? Siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan firman? Siapa yang diutus? Siapa yang diutus? Dia ditugaskan untuk menyampaikan firman. Di dalam Yohanes 3:4, Yohanes 10 ayat 3:4 dikatakan, bukankah di dalam Torahmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ya kan? Maka dikatakan benar Yesus itu adalah Allah. Maksudnya Yesus itu adalah penyampai firman. Nah, terus kemudian Yesus itu adalah hidup yang kekal. Betul, hidup kekal itu adalah mereka
yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa perintah Yesus? Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Dia sebagai penyampai firman, sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Kenapa Yesus katakan pada saat itu? Karena sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, Yesus di hadapan Bani Israel tidak diterima sebagai penyampai firman, tidak diterima sebagai Rasul Allah, tidak diterima sebagai utusan Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu yang ada di langit atau yang ada di surga, dan mengenal aku sebagai utusannya. Tapi tetap aja ditolak. Jadi abang boleh mengatakan seperti itu, tapi tidak finish bang, belum finish. Ajaran Yesus itu jelas. Ya, ajaran Yesus itu jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, makanya kembali kepada yang permasalahan kita. Apakah Yesus itu manusia? Yes, Dia adalah manusia. Apakah Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah manusia? Yes, Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah manusia. Lalu Kristen, kayak mana ajarannya? Ajaran Kristen mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia. Terus nanti ketika Dia terangkat ke surga, baru berubah menjadi 100% Tuhan. Apa alasannya berubah menjadi Tuhan? Karena Dia terangkat. Nah, bagaimana dengan Elia? Elia juga terangkat. Ya toh? Sama seperti Yesus terangkat. Apakah kemudian Elia itu juga menjadi Tuhan? Nah, ini PR besar buat orang-orang Kristen. Sekiranya orang Kristen itu bisa menggunakan akal. Tapi kan Kristen tidak gunakan akal dalam mengimani Kristen. Hanya menggunakan iman saja. Seperti itu, Bang. Tapi kalau Allah SWT itu, ya kan, yang berfirman, ya kan, dibilang kepada Muhammad mengawahyukan itu, yang sama dengan yang di Alkitab itu, ya kan, Yahweh atau Hasim itu, beda jauh gitu. Apa bedanya? Bukan itu, ya, nggak sama Allah itu, yang itu. Ya, coba Anda sadar dulu yang Islam, cobalah. Ya, tadi udah saya katakan, ya, sejarahnya saja berbeda. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Zakaria itu tidak bisa berbicara dengan manusia lain selama 9 bulan. Tapi di Al-Quran menulis hanya 3 hari. Ya, kita 3 hari, Al-Quran 9 bulan. Ya, Al-Quran menulis 3 malam, ya kan? Di Alkitab 9 bulan. Bukan di Alkitab. Ya, gitu, kurang lebihnya begitulah. Tapi kan banyak perbedaan-perbedaan itu gitu. Bagaimana itu? Ya, kitab Torah itu diterima Musa itu bilang di lembah Al-Quran. Di Alkitab kan di apa? Di Gunung Sinai. Di gunung sama lembah kan beda. Ya enggak? Yesus lahir di apa? Di pohon korma. Kenyataan dia semua itu di apa? Di kandang domba gitu. Coba 3 saya kasih, puluhan lagi nih. Makanya nggak benar. Coba, ayo SWT itu siapa gitu? Kok salah? Ya, kok salah perintahnya sama si Muhammad itu? Kenapa gitu? Ayo. Tidak usah jadikan Al-Quran sebagai tameng. Tidak usah. Al-Quran itu sudah final. Mau seperti apapun pandangan umat terjemahan terhadap Al-Quran, cacatnya adalah Anda menilai dengan menggunakan ilmu terjemahan. Kan gitu, ya kan? Baik kitabnya orang Yahudi, baik kitabnya Islam, Anda hanya menggunakan terjemahan. Bahkan kitab dari Yunani pun Anda imani hanya berdasarkan terjemahan. Jadi nggak usah jadikan Al-Quran sebagai tameng. Anda nggak ada ilmu untuk itu. Sekarang Anda buktikan aja bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Dari sisi mana Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, sementara Dia nyata adalah manusia? Kitab Anda yang mengatakan, Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu ya, dari kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama. Nggak pernah berubah Dia. Berarti kalau Dia nggak pernah berubah, berarti posisinya tetap aja manusia. Iya toh? Kalau Anda mengatakan Dia pernah berubah, oh berarti ayat itu bohong. Nah sekarang yang mana yang benar nih? Ayat itu atau Anda?
Ya nggak bisa saya apa semua. Biasanya gitu kalau saya udah ngomong terus banyak gitu, jadi nggak bisa semua saya baca VN orang gitu kan. Nah, saya suka biasanya fokus satu orang gitu kan, supaya jangan seperti ini gitu ya. Ya memang harus demikian. Alkitab itu memang harus seperti itu. Acuan kami, acuan saya pribadi ya memang harus kembali ke Alkitab. Oke, dan itulah kebenaran. Ya kan tentu kebenaran itu harus kita sampaikan. Apa tujuannya? Ya terserah orang, supaya orang mengerti, mendapatkan berita tentang firman itu yang benar, ya kan? Tentang Alkitab itu yang benar. Ya, dalam konteks sejarahnya juga harus nyambung gitu, ya. Tadi saya juga nggak membahas ini tentang sebenarnya, kan gitu. Saya kan hanya tentang Al-Quran itu kenapa berbeda dari konteks sejarahnya gitu. Tapi ada yang Islam bertanya tentang ketuhanan Yesus itu gitu. Ya, si Jul, siapa tadi? Dani, ya. Siapa lagi itu, banyak itu ya. Jadi artinya gitu ya. Nah kalau sejarahnya itu memang di Alkitab itu memang di kandang domba dan semua itu dan sudah ribuan tahun ya, 600 tahun sebelum Al-Quran ada, memang itu di situ cerita itu gitu kan, sudah ada Alkitab juga ya, tahun-tahun 100 ya kan, bukan di kandang bukan di pohon korma gitu. Nah kalau memang acuannya harus ke Bible ya kan, Al-Quran itu kenapa salah, kan itu yang saya bilang ya, bukan mengoreksi itu paling tidak sinkron gitu loh dari konteks sejarahnya, tapi kan berlarian gitu ya, puluhan yang saya baca gitu, banyak di situ yang lari. Nah itu, nah kalau saya menyampaikan itu apa ya, konteks penginjilan juga ke semua ya, apakah ke Kristen aja, apa ke Islam aja, tidak, ke Kristen juga boleh, yang siapa juga boleh. Nah itu amanat agung buat kami, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah dan jadikanlah menjadi murid, kan gitu. Itu perintah Yesus juga. Oke, gitu ya. Sayangnya otak kiri Anda tidak berfungsi secara maksimal dan otak kanannya lagi-lagi koslet. Ya, ini bahasa hiperbola, tapi paling tidak bisa menerapi Anda supaya Anda paham. Yang Anda katakan Alkitab itu adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah terjemahan daripada Kitab Tanak. Pemegang Kitab Tanak tidak mengakui Perjanjian Lama itu sebagai Tanak. Jadi gugur di situ sebagai Alkitab. Kedua, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu bukan firman Yesus, bukan firmannya Bapa, bukan firmannya Elohim, bukan pengajaran nabi-nabi Bani Israel. Anda katakan itu sebagai Alkitab. Anda tidak mau peduli dengan kebenaran dan fakta yang ada. Perjanjian Lama itu bukan firman Allah, bukan firman Hasem. Perjanjian Baru bukan perjanjian Hasem. Dari mana ke mana Anda mengatakan itu Alkitab? Lalu kemana akal sehat Anda menjadikan kitab yang bukan kitab firman Hasem menjadi sebuah pegangan hidup di dalam beragama? Ayo, Kitab Tanak masih ada yang ori, dan itu diimani oleh pengikutnya, diimani oleh yang punya, dan mereka tidak menjadi Kristen. Iya kan? Perjanjian Baru katanya dari Yerusalem, dari Bani Israel. Bani Israel hari ini masih ada, dan mereka tidak pernah mengkitabkan Perjanjian Baru. Jadi siapa Anda yang sok-sokan mengaku kitab Anda yang hanyalah terjemahan sebagai Alkitab, sementara perkataan Alkitab itu sumbernya hanya dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran mengatakan Alkitab itu hanya kepada Al-Quran itu sendiri. Nama daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Firman Allah yang diwahyukan kepada Musa itulah Alkitab. Firman Allah yang diwahyukan kepada Isa itulah Alkitab. Loh, kitab Anda siapa yang memfirmankan kepada siapa? Itu yang Anda harus sadari. Tetapi itu yang saya katakan tadi, otak kiri Anda itu sedikit setengahnya tidak berfungsi. Yang kanan error malah total.
Sehingga Anda tidak mau mendengarkan kalau kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Tapi tetap aja Anda ingin menegakkan benang yang basah bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Disitulah sesatnya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya. Anak Allah itu adalah Kristus, ya. Anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Silakan baca. Nah, disinilah kelirunya Anda. Karena menganggap 1 Yohanes 5 ini sebagai firman Tuhan. Itu katakan tadi, andai saja otak Anda itu berfungsi dengan baik, ya, tidak ada doktrin di dalamnya, maka Anda akan memahami Yesus itu maksud daripada Yesus dikatakan itu sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu jelas kok. Saya sudah ngajarkan Anda tadi, sudah diterapi tadi di awal. Yesus dikatakan Allah karena dia adalah penyampai firman. Dari mana itu saya ajarkan itu kepada Anda? Saya melihat di dalam Yohanes 10 ayat 34. Dan itu dikatakan oleh Yesus. Bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, dikatakan, difirmankan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maksudnya sebagai penyampai firman dia boleh mengaku sebagai Allah. Ya, ketika Allah mengatakan kepadanya, katakan kepada mereka, aku inilah Allah yang menyelamatkan kalian, yang membawa kamu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka siapa yang mengatakan kemudian bahwa akulah Allah? Musa mengatakan kepada Bani Israel, akulah Allah. Kenapa Musa mengatakan akulah Allah? Karena dia sedang menyampaikan firman Hasem. Maka dikatakan oleh Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Hasem, maka dia adalah Allah. Maksudnya, maka dia mengaku Allah. Maka dia akan mengatakan, aku ini adalah Allah. Al-Quran pun mengatakan yang sama. Makanya dalam surah Thaha ayat 14, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan seperti apa? Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nah, itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Muhammad. Tetapi apakah Muhammadnya yang Allah? Bukan. Muhammad itu hanya sampai firman. Seanak hanya penyampai firman. Makanya pengarang Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Allah yang benar. Kenapa? Karena maksudnya Yesus itu adalah penyampai firman dari Hasem. Lalu Yesus itu adalah hidup kekal. Maksudnya ketika Anda mengikuti apa yang diinstruksikan oleh firman Hasem yang dibawa oleh Yesus, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Apa buktinya? Yang tadi saya jelaskan kepada Anda, Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, artinya ketika Anda mengikuti Torah, ketika Anda taat, berarti itu Anda dalam kategori mengenal Dia yang telah mengutus Yesus. Siapa dia? Hasem. Itu maksudnya. Jadi jangan malah menjadikan pernyataan pengarang Yohanes ini untuk menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus datang hanya sebagai penyampai firman, sehingga dia dikatakan sebagai Allah, sehingga dia dikatakan hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu diperoleh ketika manusia Bani Israel mengenal Hasem satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain, dan juga bukan Yesus. Nggak ada yang sesat orang Kristen, ya kan? Ya memang Alkitab itulah sebagai kitabnya. Gimana sih kok Al-Quran pula jadi Alkitab? Kan ini si Jul gimana sih, orang baru atau apa? Ya Al itu kumpulan dari kitab-kitab. Ya kan? Al itu kan ya Alkitab kumpulan dari kitab-kitab, ya kan? Iya ya, kitab di situ. Itu pengertiannya di dalam Alkitab itu. Nah orang Yahudi ya memang dia pakai Tauratnya yang dipakai, kan mereka akui juga. Iya kan? Makanya mereka memakai perjanjian lama itu, Taurat itu gitu. Nah orang Kristen tidak lagi. Tidak hanya itu, tapi ada di perjanjian baru lagi. Apa dasarnya itu? Ya dia perjanjian itu yang lama itu adalah penebusan itu hanya melalui darah-darah.
ya, darah binatang, pengorbanan lah di situ kan. Nah, di perjanjian baru, ya penebusan itu dalam darah manusia. Jadi sekali dan selamanya gitu. Itu kan perbedaannya kok. Nah, Yesus kan yang membuat itu juga. Ya kalau orang Israel, orang Yahudi nggak mengakui itu Yesus itu sebagai juru selamat, ya kan nggak masalah. Memang itulah dia, makanya dia disalibkan gitu. Apa itu jadi problem buat orang Kristen? Tidak, iya kan? Dan kenyataannya memang seperti itu. Tidak ada masalah di situ gitu. Nah, buat orang Yahudi kan tidak ada konteks rohaninya di situ gitu. Nah, buat kami yaitu Yesus itu bangkit, naik ke surga, itulah sebagai konteks rohaninya. Nah, dalam apa dia yang kami terima setiap hari, setiap saat? Ya, dalam bentuk Roh Kudus. Apa fungsinya? Iya, penghibur, penolong. Banyak kan fungsi Roh Kudus itu. Ya kan? Sebelum nanti orang-orang yang percaya kepada dia akan bersama dengan dia. Itu aja, simple kok, sederhana gitu. Ya, kalau Taurat itu bicara tentang hukum-hukum, ya kan? Hukum jasmani lebih banyak di sana. Nah, kalau perjanjian baru ini lebih banyak bicara tentang kerohanian. Jelas loh Bang Jul, gitu ya. Jadi bukan tidak ada otak kanan otak kiri kami salah di situ, enggak. Kami banyak lebih cerdas di situ gitu, ya. Supaya jelas ya gitu. Enggak usah terlampau ini gitu, tendensius menekankan bahwasanya Kristen itu salah, tidak. Ya. Itulah imannya. Enggak mungkin yang otaknya salah mati martir Bang Jul. Banyak kan orang Kristen itu, enggak lah. Ya, enggak segila itu manusia normal sebenarnya. Tapi karena keyakinan itu, ya kan? Nah, itulah dia mempertahankan imannya gitu. Ya, rasul-rasul ya, sesudahnya juga banyak seperti itu. Bapak-bapak gereja juga banyak yang dibunuh, gitu kan? Nah, ribuan orang bisa kan mati terbunuh mempertahankan imannya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamatnya. Begitu dia. Loh, itu kan asumsi abang aja kan, mengatakan bahwa al itu adalah kitab-kitab, kumpulan kitab-kitab. Itu asumsi Anda aja kan, karena mengetahui arti al, kitab itu buku-buku atau kitab-kitab. Tapi tidak seperti itu. Itu makanya aku bilang Bang, dari awal kita kenal kemarin, ya toh, perbedaan antara Islam dengan Kristen. Islam itu percaya diri dengan seluruh perangkat, dengan seluruh predikat dirinya sebagai Islam, baik kitabnya, Tuhannya, nabinya, semua. Islam itu pede menggunakan atribut keislamannya. Kristen tidak. Kristen itu justru meninggalkan kekristenannya dan mengambil prinsip-prinsip di dalam keislaman untuk menutupi kekristenan yang harusnya ditampilkan layaknya Hindu dan Buddha. Sehingga kata gospel, kata Bible, kata biblos itu dibuang, kemudian mengambil kata Alkitab dari Al-Quran untuk menutupi kitab mereka yang hanya terjemahan. Sementara kata Alkitab itu diperuntukkan untuk penyebutan firman Tuhan. Loh, PL bukan firman Tuhan, PB lebih-lebih bukan firman Tuhan. Kayak mana pula kemudian orang Kristen menjadikan kitab mereka yang hanya terjemahan ini dengan sebutan Alkitab. Gitu Bang. Terus kemudian Anda mengatakan tidak sesat. Apanya yang tidak sesat? Nyembah manusia apa dikira nggak sesat Bang? Hah? Apa ada nabi-nabi yang mengajarkan menyembah manusia? Nggak ada kan? Kecuali Nabi Paulus. Nah, apakah betul dia nabi asli? Tidak. Kita sudah pernah buktikan kok. Yes, Paulus itu bukan nabi asli, tapi dia itu adalah nabi palsu. Berarti sesat dong yang mengikuti Paulus. Pasti sesat, nggak ditawar-tawar lagi. Jadi Anda menyembah Yesus, Anda tidak sunat, Anda ibadah hari Minggu, Anda mengkitabkan perjanjian baru, perjanjian lama. Apakah itu sebuah kebenaran? Bukan. Justru itulah wujud pengingkaran terhadap ajaran nabi-nabi, terutama ajaran Nabi Yesus. Itu yang abang tidak pahami. Makanya abang dari awal ya kita mendebat tentang ketuhanan Yesus. Sekarang udah bergeser kan? Karena abang tidak mau esensi ketuhanan Yesus itu tersentuh, karena Anda hanya ingin menjejakkan Yesus itu adalah Tuhan. Tadi saya sudah saya sudah pahamkan Anda dengan Ibrani 13 ayat 8. Di mana di situ jelas dikatakan Yesus itu sama saja
baik kemarin, hari ini, dan besok selama-lamanya tidak pernah berubah menjadi apapun. Dia adalah tetap manusia. Banyak kali pokok yang dibahas sama Jul nggak fokus gitu, jadi bingung. Ya itu pengertian tentang Alkitab, ya begitulah orang Kristen. Ya kan ternyata kan banyak kitab-kitab di sini, ya. Ya. Benar nggak? Di Perjanjian Lama 37, yang baru itu 66 kitab. Itulah dia dikumpul menjadi Alkitab gitu loh. Ya, itu dia. Jangan paksakan, ini yang salah gitu. Nah, Anda tadi mengatakan ya beda Al-Quran dengan Alkitab. Ya sudah, memang beda lah di situ gitu loh. Ya kan? Akui aja itu. Makanya jangan dibahas Alkitab itu kalau ya kan apanya berbeda pemahamannya. Jangan dipaksakan teologi Alkitab kepada Kristen gitu. Ya kan? Akhirnya memang berlarian konsep pemikiran kalian. Ya. Makanya kalian bilang Yesus itu manusia yang disembah. Tidak. Kan bolak-balik saya katakan gitu. Tapi Anda kan ngotot terus. Kenapa harus mendoktrin? Tidak ada orang Kristen membuat itu Yesus itu sebagai manusia disembah. Dia sebagai Tuhan. Iya kan? Loh, kenapa jadi ini gitu? Jangan kalian yang membuat itu, stigma itu gitu loh. Salah itu. Ya. Yang disembah itu Kristen itu ya roh itu tadi dalam bentuk roh. Ya kan? Bukan dalam bentuk manusia. Memangnya waktu di Yesus itu di manusia disembah-sembah. Saya juga kalau dia manusia nggak saya sembah gitu kan? Karena dia dalam bentuk roh lah dia. Kenapa begitu? Karena Allah itu roh. Gitu loh, Tuhan itu roh. Oke, jelas ya Bang Jul? Jangan banyak materinya Bang, gitu kan. Bingung gitu, singkat aja. Abang jangan ini jadi khotbah ceramah. Nggak fokus jadinya. Oke, udah jelas lah itu ya. Nah, perpanjang lebar nanti kalau Anda bilang juga tidak sama pembahasan Alkitab dengan Al-Quran, ya sudah gitu kan, memang nggak sama gitu. Ya kan, kalau Anda katakan itu sudah benar Al-Quran itu benar di mananya, silahkan saja kan gitu. Nah, tapi kalau orang dibahas tentang Al-Quran itu, ya kan dari konteks sejarah, makanya saya lebih suka ke konteks sejarahnya. Ya, kritik tekstualnya sudahlah, nanti yang lain lah ke situ gitu. Nah, saya lebih banyak ke konteks kritik historinya, ya kan. Nah, makanya kan ada pemahaman tentang itu kan, ya. Apa namanya yang disebut ya kalau sekarang disebut itu historikalnya ya, sejarahnya ya kan bisa, karena pemahaman Anda kan mengacu kepada itu kan, Tanakh lah, Taurat lah atau apalah seperti itu ya, Injil lagi gitu, Zabur gitu. Tapi kok kenapa nggak sama di dalam konteks sejarahnya kan itu ya, itu makanya nggak nyambung gitu loh. Oke Bang Jul ya, terima kasih lah untuk itu. Siapa pula yang memaksakan? Saya hanya meluruskan aja supaya kalian itu punya martabat, punya harkat, punya wibawa, tidak terkenal sebagai umat terjemahan dan umat plagiat. Ya toh? Saya hanya meluruskan. Kitab Anda kalau dikatakan kumpulan buku-buku, ya katakan aja biblos atau kumpulan buku-buku. Ngapain harus pakai kalimat-kalimat yang prinsip di dalam Islam gitu loh. Ya toh? Anda kan tidak jatuh miskin, enggak juga jadi kaya raya kalau menggunakan kata Alkitab, tidak jatuh miskin kalau tidak menggunakan kata Alkitab. Supaya ketahuan ini Kristen, ini Islam gitu loh. Iya kan? Apa sih susahnya Anda mengatakan kitab Anda sebagai biblos? Kami sendiri umat Islam tidak pernah menyebut agama kami, kitab kami sebagai kitab biblos. Padahal kami tahu biblos itu bahasa Yunani. Ya toh? Artinya adalah buku-buku atau kumpulan kitab-kitab. Tapi kami tidak perlu untuk menggunakan wajah Kristen untuk kemudian mengajarkan agama kami, nggak perlu. Loh, Anda kenapa harus ke Islam-Islam untuk mengajarkan agama Anda? Itu artinya kalau tidak pede, mau nipu. Itu aja. Jadi mau apa coba? Ada niat apa Anda menggunakan bahasa Islam sementara Anda sudah ada porsi untuk agama Anda? Anda dari bahasa Yunani masuk ke bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia siapkan. Apa arti daripada biblos? Kumpulan buku-buku. Itu udah ada. Kumpulan buku-buku, Anda mau katakan apa? Kira-kira dengan sebutan yang bagus. Al-Muqaddas boleh. Kitab-kitab boleh. Itu pun kata kitab itu bersumber dari Quran.
kitab itu bahasa Al-Quran, harusnya buku, ya toh? Nah, itu makanya saya katakan, saya tidak memaksakan Anda, saya hanya meluruskan Anda, supaya Anda itu punya wajah gitu loh, layaknya Hindu, layaknya Buddha. Jangan ke Islam-Islaman. Nggak usah ke Islam-Islaman. Anda kan selalu bangga, kami lebih duluan daripada Kristen. Tapi faktanya, kami yang belakangan, Anda yang nyopet ajaran dari Islam. Harusnya kan Anda malu gitu loh. Siapa pula yang memaksakan? Saya hanya meluruskan aja, supaya kalian itu punya martabat, punya harkat, punya wibawa, tidak terkenal sebagai umat terjemahan dan umat plagiat. Alkitab itu nggak ada mengacu ke Al-Quran, Jul. Gimana sih? Ya kan? Nah, kamu bilang umat terjemahan. Ya memang terjemahan lah. Saya orang Indonesia. Ya terjemahan Indonesia yang bisa saya baca gitu loh. Tapi apakah lari dari bahasa aslinya? Tidak. Ya kan? Begitu. Tidak ada yang salah di situ. Ya, yang nggak ngerti bahasa Indonesia, dia bisa bahasa daerah, dia pakai Alkitab bahasa daerahnya. Ya nggak? Itulah di Indonesia. Berapa puluh bahasa yang Alkitab yang dibuat dalam bahasa daerah. Begitu kan? Kayaknya sih itu bukan sekali lagi yang Anda dengar tentang hal itu. Ya, udah gitu, Alkitab gitu. Ya, bahasa Batak nanti Bible, ya kan? Apalagi? Ya, bahasa Inggris nanti Bible gitu. Ya, bahasa Yunani apa gitu kan, bahasa Mesir apa gitu, ya enggak, bahasa Arab apa gitu loh. Gak ada salah di situ apa rupanya. Tapi kan isinya kan tidak lari narasi ceritanya di dalam gitu kan isinya. Gitu, Jul. Enggak problem itu, kami mau bahasa terjemahan atau apa, ya memang terjemahan lah, daripada nanti dibuat bahasa Yunani saya pengertiannya nggak bisa dipahami, buat apa coba? Kan aneh, sama seperti yang Al-Quran itu, ya kan? Kalau hanya bahasa Arabnya, bisa nggak ngerti? Kan paling hanya berapa persen orang Indonesia yang bisa mengerti Al-Quran itu bahasa Arabnya? Coba. Tanya udah berapa banyak saya tanya di sini, bisa nggak ngerti bahasa Arab? Enggak, Bang. Sama juga tetanggaku juga gitu, ngerti bahasa Arab? Enggak. Ngerti koin Quran itu? Enggak. Jadi, ya ngapal-ngapal dikit lah gitu. Begitu saja toh. Tahu maknanya, yang nggak ngerti artinya gimana tahu maknanya katanya. Kan pusing kan seperti itu. Begitu loh, Jul, ya. Sama kami itu enggak harus aslinya itu gitu. Ya, dan itu pun kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia kan sudah diterjemahkan, itu kan ahli-ahli bahasa dari sana, ada ahli bahasa Ibrani, Yunani, Aram, banyak gitu kan, bahasa Inggris banyak kan. Gitu, ya. Gak ada masalah di situ, Bang. Ya, nggak usah diperdebatkan terjemahan atau apa itu. Kok begitu narasi ceritanya terlampau ini kerdil gitu kan, ya. Nah, tapi Al-Quran itu kalau memang bahasa aslinya memang banyak makna, mengerti artinya. Nanti saya bilang lagi seperti yang dibilang ustadz-ustadz itu, nanti jadi ini kan keledai. ya gitulah, jangan begitu. Buat kami Kristen yang penting mengerti maknanya Alkitab itu, ya, dengan menerjemahkan menjadi dimengerti semua yang membaca gitu, ya. Itu dia. Menurut abang yang nggak sadar atau pura-pura nggak tahu, memang nggak mengarah ke Al-Quran. Memang nggak mengarah ke Al-Quran. Betul itu. Tetapi dengan menggunakan kata Alkitab, misi utamanya itu adalah mengaburkan antara Al-Quran, kitabnya orang Kristen Islam, dengan kitabnya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ingin membaur, menyusup masuk ke tubuh Islam dengan mengatakan kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Memang nggak pernah mengatakan, memang misinya bukan untuk mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah Al-Quran. Tidak. Tetapi justru kitabnya Kristen itulah yang kemudian yang ingin diajarkan kepada umat Kristen, bahwa Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam itu sama aja dengan kitabnya orang Kristen, dengan menggunakan kata Alkitab itu. Abang nggak merasa atau pura-pura merasa, tapi bagi Islam itu Anda sudah menyakiti kami gitu loh. Coba kita balik sekarang. Mau ndak Anda? Ya, Al-Quran kami sebut Injil. Mau ndak? Tentu Anda akan mengatakan tidak.
Kami tidak mau Al-Quran disebut Injil. Tidak mau kami. Kenapa? Karena dalam pandangan Anda, Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Injil Anda, gospel Anda. Begitupun kami. Kami tidak mau perkataan-perkataan wartawan disebut dengan sebutan firman Allah, yaitu Alkitab. Nggak mau kami. Itu Bang, tapi ini sudah terlalu jauh kita bergeser dari tema yang awal tentang ketuhanan Yesus yang 100% bukan Tuhan itu. Tapi saya tahu Abang sengaja untuk kabur dari masalah itu, karena Yesus memang tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap manusia. Mau sampai kapanpun dia adalah tetap manusia, ya toh? Tapi Anda kabur membahas yang lain. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah tahu Yesus itu manusia, dan jangan pernah Anda pahami bahwa dia itu adalah Tuhan, karena itu melanggar apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, kemudian Anda mengatakan Al-Quran diterjemahkan kemana-mana, kitab Anda diterjemahkan kemana-mana. Silakan aja. Tapi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah yang diterima Musa dari Allah. Itulah yang firman Allah. Ya, yang diterima Yesus dari Allah. Itulah yang firman Allah. Bukan yang Anda terima dari Lembaga Alkitab Indonesia yang firman Allah. Bukan, itu hanya terjemahan. Dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, pasti berubah makna, berubah rasa, berubah pengertian, dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Bahasa Indonesia aja yang baru merdeka sekitar 73 tahun, ya kan? Itu sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan makna, mengalami perubahan rasa, dan seterusnya. Apatah lagi kitab Musa yang sudah ribuan tahun lamanya, kalian ambil terjemahan bergulir beribu-ribu tahun, pasti akan berubah dari sumbernya, berubah makna, berubah arti, berubah tujuan, berubah maksud, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang mengkitabkan daripada kitab yang direvisi terakhir itu pasti sesat, tidak sama seperti yang pada masa Musa. Itu jelas itu. Jadi tidak bisa dibohongi itu, Bang. Mantap Bang, mantap. Teruskan memberi pelurusan kepada mereka, ya kan Bang? Demikian para sahabatku sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua tetap di dalam keadaan sehat walafiat, ya, hingga kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan juga pengampunan dari Allah atas segala kekhilafan, atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sadari, kita tidak sadari, kita sengaja maupun tidak, kita lakukan dulu sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.